Pace Ebene, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pastor Octavianus Situngkir Kapusin hendak membawakan renungan harian kepada kita Kamis pekan ke-12 masa biasa yang dikutip dari Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai 29. Demikian bunyinya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu, dan besarlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Judul renungan kita, pendengar dan pelaksana sabda. Ada ungkapan, bukan seberapa banyak yang kita tahu, tetapi berapa banyak firman yang kita lakukan. Lewat permenungan Injil hari ini, Kamis pekan ke-12, Yesus menyatakan bahwa tidak cukup hanya tahu berseru kepada Tuhan, tetapi juga harus lincah, terampil dan cekatan melakukan sabda Tuhan itu dalam hidup keseharian. Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Itu berarti tidak cukup dengan mulut saja kita berseru, mengatakan Tuhan, ya Tuhan, tetapi dibuktikan dengan perbuatan sehingga firman menjadi tindakan. Yesus mengajarkan dan menegaskan bahwa para pendengarnya harus sampai pada sikap pelaksana, pelaku. Jangan merasa puas dengan manis di mulut, tetapi yang lebih utama adalah pelaku atau pelaksana sabda itu, agar ada bukti dan perubahan konkret. Yesus mengumpamakan orang yang mendengar dan melakukan sabda itu seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melaksanakannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Orang yang mendengar dan melakoni sabda itu akan tahan, tidak goyah. Orang demikian kokoh, teguh, dan tidak mudah diterjang badai kehidupan ini. Kita ditantang untuk tidak hanya tahu omong doang, melainkan bertindak sepenuh hati dan kasih. Jika demikian, kita akan diterima dalam kemuliaan. Jika tidak, akan disingkirkan. Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu.
enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Iman itu harus ditampakkan dalam tindakan nyata. Iman itu tanpa perbuatan adalah mati. Saudara-saudari, jangan hanya mengaku diri seorang Katolik, tetapi tidak pernah ke gereja dan berdoa. Jangan bilang sebagai Kristen atau pengikut Kristus, bila ke lingkungan pun tidak pernah menampakkan batang hidungnya. Jangan mengaku diri bertuhan bila tidak hidup jujur dan menghormati sesamanya. Jangan bilang beragama bila tidak dapat bertoleransi dan menghargai perbedaan dan sebagainya. Untuk memiliki bangunan iman yang kokoh membutuhkan campuran yang kuat, sebagaimana bangunan tembok seperti semen dan pasir. Campuran itu adalah mendengar dan melaksanakan sabda Tuhan. Dua hal ini yang tidak dapat dilepas dan dipisahkan, karena sabda baru berfaedah jika dipraktekkan dalam perbuatan. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa iman kepada Tuhan itu tidak melulu rajin beribadat. Seorang beriman pada akhirnya akan dinilai berdasarkan kesetiaannya untuk melaksanakan kehendak Allah dan sabda Allah. Itulah pertanda iman dan ibadat berbuah dalam hidup ketika ada perbuatan nyata. Iman itu hidup dan menghidupkan adalah iman yang tampak dalam perbuatan nyata dalam hidup keseharian. Saudara-saudari, jadilah pendengar sabda yang baik, tetapi juga pelaku atau pelaksana sabda itu. Orang demikian adalah orang bijaksana yang mendasarkan hidupnya pada pondasi yang kokoh. Pace bene, salam sejahtera untuk kita semua.